Tok, Hoi. gue mau nanya nih, ada film baru yang oke nih, kata orang-orang dan ratingnya nomor 1 nih sekarang. Lu belum nonton ya? Gue belum nonton, Squid Game. Nah itu apa sih filmnya? Film Korea tapi kan? Iya, film Korea. Film yang diputar di Netflix. Ceritanya apa sih? Kenapa sih itu bisa rame filmnya? Gua nggak tahu sih kenapa bisa rame. Tapi kalau dari gua ya, gua tidak terlalu mengikuti populer-populeran ya, apa sih kultur pop gitu. Tapi kalau gua nonton tuh dari sisi gua sih karena dia lebih kena gitu, lebih kena dengan kehidupan nyata dibanding film yang sejenis itu. Bentar. Lebih kena. Gue kemarin baca sih itunya ya, sinopsisnya nih, gue baca. Yang gue tangkap gini, bahwa itu film itu realita kehidupan sebenarnya. Karena gue pikir gini, ada banyak orang yang memang kan, ada banyak orang yang beruntung dan tidak beruntung. Dalam arti ada orang kaya dan orang miskin. Nah, orang-orang miskin ini kan perlu bertahan hidup, dan mereka akan melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup gitu loh. Dan sementara kalau orang yang kaya itu dia udah nggak mikirin gue besok makan apa karena gue punya duit, gue mau beli apapun tinggal pilih. Sementara kalau orang yang nggak punya duit, dia mau makan aja susahnya setengah mati, apalagi dia mau milih gitu loh. Sebenarnya enggak juga sih. Kalau di situ sebenarnya emang kayak realita kehidupan, cuman tidak se ekstrim itu. Dan sebenarnya yang orang-orang miskin yang mengikuti itu bukan orang miskin yang sekedar miskin doang gitu. Tapi yang dilihat itu karena kan ya ini spoiler sedikit aja gitu. Awalnya kan mereka kan kayak dikasih undangan, tergiurnya sama duit. Terus dipertunjukkan seberapa brutalnya permainan itu. Terus mereka ada klausalnya tuh, klausal perjanjian sebagai pesertanya itu adalah kalau setengah dari maksudnya quorum lah ya, lebih dari setengah dari mereka setuju untuk permainan itu dibatalkan, semuanya batal. Terus kemudian mereka kebentuk tuh setengah itu, mereka bilang nggak mau lagi main ini gitu. Sebelumnya tuh dibilang kalau semua udah setuju dengan ini nggak boleh lagi, nggak setuju. Tapi ada klausal itu. Terus mereka akhirnya semua dipulangin. Tapi tetap aja ada yang balik. Tetap ada yang balik. Ya karena butuh duit kan. Nah sebenarnya bukan karena butuh duit. Jadi? Karena mereka membutuhkan duit itu untuk sesuatu, untuk melepaskan hidupannya. Bukan cuma karena miskin ya. Gue miskin, gue nggak bisa makan, terus gue ikut itu enggak. Jadi ada yang gue berutang gede, ada yang berutang ratusan miliaran won gitu. Ada yang juga berutang ratusan jutaan won gitu. Mereka kalau nggak itu mereka mati itu. Intinya sih gitu. Mereka berusaha mengambil alih, berusaha mendapatkan kembali kehidupan mereka dengan mengikuti game itu gitu, permainan itu sih. Dan bukan cuma sekedar ya mereka butuh lapar nggak punya duit terus itu, karena kan ngapain juga mempertaruhkan nyawa untuk cuman makan besok doang gitu, ya kan gitu. Dan itu lebih yang mungkin dibilangnya lebih kayak realita itu karena itu ya, karena banyak ya kayak timpang, dan satu sisi adalah satu orang yang kaya banget, kaya banget, mereka sudah tidak mempunyai hiburan, mereka cari hiburan dengan cara seperti itu, dan orang-orang yang butuh banget gitu, yang dijadikan sebagai objeknya gitu. Mungkin ya, tapi gue rasa itu nggak juga sih. Tapi kalau gue ngeliat mungkin gini ya, meskipun gue baru baca sinopsisnya aja ya, jadi gue belum nonton detailnya dan gue hanya dengar cerita termasuk dari istri gue gitu ya. Jadi dia bilang memang nggak ada yang salah di film itu menurut kacamata istri gue gitu ya. Tapi kalau gue ngelihatnya sepertinya ada yang salah gitu loh, maksud gue karena gue mungkin merelatekan itu dengan kehidupan realita kita sekarang gitu ya, bahwa ada banyak kita bicara misalnya soal ketimpangan lah ya, ketimpangan mungkin karena ketidakadilan segala macam, mungkin ya karena juga itu dari perilaku koruptor itu gitu ya. Nah jadi mungkin masyarakat ini kan ada yang tidak dapat akses, lalu tidak dapat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya segala macam gitu. Dan sementara di sisi lain ada banyak orang yang kaya, tapi kita nggak tahu dapat uang dari mana gitu loh. Nah tapi yang gue lihat gini, maksudku kalau dengan film itu gitu loh, ini kok persis banget sih kayaknya di Indonesia ini gitu. Maksudnya ngelihatnya ya orang tuh kayak
sudah mati kayaknya rasa kemanusiaannya gitu loh. Dan ya soal hidup ya urus sendiri lah hidup lu. Kalau lu mau ini ya lu sendiri, nggak usah minta tolong gua atau apa gitu. Jadi gua mungkin ngeliatnya terlalu jauh sana sih. Mungkin ya, emang sengaja juga dari sisi itu mungkin mereka ngambil bahwa dari sisi kemanusiaannya berusaha mempermainkan emosinya gitu ya. Karena orang film-film Korea menurut gua cukup lebih cocok sama orang-orang Asia ya. Karena emosinya lebih dapat dibanding kita nonton film Amerika dan film-film Eropa gitu. Nggak terlalu dapat biasanya. Tapi kalau Korea mungkin karena masih deket-deketan gitu ya dibanding dengan Amerika gitu, kita masih dapat. Nah, mungkin emang mereka sengaja memakai itu juga itu, tapi mereka juga memakai bahwa berusaha menyampaikan bahwa yang dibilang sih kayak orang yang terlalu kaya nggak bisa menikmati karena mereka nggak merasa apa-apa lagi, tapi orang yang nggak punya apa-apa juga nggak bisa menikmati hidup gitu. Jadi kayak dua kontras itu bahwa ketika itu jadi nggak ada yang baik juga gitu. Bahkan ketika si orang yang menang itu kan, kemudian kan dia menang, terus kemudian dia juga tidak bisa menikmati hidupnya. Nggak bisa menikmati hidupnya karena semuanya udah nggak ada gitu ya. Karena apa ya? Ya dia nggak bisa menikmatinya karena banyak sekali yang harus dikorbankan untuk menang, untuk menjadi seperti itu. Dan gue rasa si orang-orang kaya pun juga banyak sekali yang dia korbankan untuk mendapat kekayaan seperti itu. Sampai mungkin hati nurani hilang, jadi bisa melihat orang-orang dipermainkan seperti itu. Jadi senang gitu yang ngelihat itu sebuah hiburan kan? Iya. Maksudku itu ironis ya, maksudku. Jadi si orang kaya ini ngelihat bahwa waktu orang-orang miskin ini saling berlomba, saling tindas menindas segala macam, sikut menyikut segala macam, dianggap itu kesenangan buat dia. Tapi sementara realitanya itu kan sesuatu yang sangat jahat gitu loh. Maksud gua kan ini timpang ya, yang satu seneng, yang satu miris, yang satu sedih gitu loh. Jadi gua ngeliat itu ya gitu, seperti ada kakak yang bilang gini. Kakak ini orang kaya banget. Dia pernah bilang waktu itu aku dianterin dia pulang. Dia bilang gini di mobil. Aku bilang kan, Kak aku pengen dia punya handphone seperti aku nggak usah sebut merek lah, handphone ini gitu. Nah tapi aku harus nabung gitu, dan aku nggak mau minta, aku bilang gitu. Terus dia bilang ya bagus dong, dia bilang gitu. Terus aku bilang tapi kan kalau orang seperti kakak nggak perlu nabung, kakak tinggal beli, mau apapun tinggal beli, dia bilang gitu. Nah terus dia bilang gini, yang paling bahaya itu waktu kau mau beli apapun nggak ada lagi rasanya. Nah iya. Soalnya kalau lo nggak bisa ngerasain apapun, lo akan berusaha mencari sesuatu yang menjadikan kita mempunyai rasa itu kan. Itu kan seperti yang itu kan. Di Squid Game itu kan juga begitu kan. Mereka udah ngapain aja, mereka bisa ngapain gitu kan. Akhirnya disitulah, dan sampai akhirnya si apa ya kalau dibilangnya itu game masternya lah gitu ya, kayak yang kepala semuanya lah itu. Sampai mereka sebenarnya dia juga udah nggak bisa merasakan kesenangan dari cuman melihat gitu. Sampai gitu ya? Iya, dari melihat orang itu dibunuh, ngeliat kayak perlakuan itu, dia nggak seneng. Akhirnya dia ikut di situ. Diikut. Tapi kan ketika dia mengikut sendiri, dia ngomong, dia nggak bisa lagi menikmati dengan cuman menonton gitu. Jadi kayak orang butuh fantasi baru gitu ya? Iya selalu. Jadi memang benar yang dibilang, kalau udah nggak ngerasa apapun ya akan selalu nyari yang baru gitu. Jadi ya, tapi gini Tok, film ini maksudku kalau aku pribadi ngelihatnya, kau sepakat nggak bahwa film ini tuh sedang mempertontonkan, mengajari kita banyak hal gitu? Sepakat. Nah kira-kira poinnya apa aja nih yang bisa kita pelajarin dari film ini? Ya tadi sih ya, lu punya banyak duit juga nggak terlalu berguna, nggak punya banyak duit, nggak punya duit sama sekali juga nggak terlalu berguna. Bisa juga. Iya. Jadi nggak bisa di situ ya, harus di tengah-tengah. Harus di tengah-tengah gitu. Harus gitu ya. Jadi nggak bisa kaya-kaya banget gitu, miskin-miskin banget. Nggak perlu lah jadi pinginnya jadi sekaya Bill Gates gitu, nggak perlu juga. Nggak perlu gitu. ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan tujuannya sih ya. Maksudnya dari sini sih pelajarannya mungkin kalau lu bilang tadi, yaitu tadi satu, terus kedua juga kita nggak perlu
ada selalu harga yang harus dibayar gitu untuk mencapai Mendapatkan sesuatu. Dan kita nggak bisa itu cari jalan. Bisa cari jalan pintas, cuman biasanya kalau cari jalan pintas tuh apa sih sebutannya tuh uang setan dimakan hantu atau apa gitu. Ya, itulah, uang setan habis makan hantu. Nah gitulah gitu. Nggak kelihatan uangnya gitu. Ya bisa-bisa aja gitu. Dan ya gitu sih, sama apa sih? Di sini sih dia memperlihatkan bahwa sisi kemanusiaannya tetap dari sisi kemanusiaan si itunya juga tetap timbul sih di ujung-ujungnya, walaupun segitu dia berusaha gitu, maksudnya berusaha saling saling menjegal gitu, tapi kemudian ditunjukkan ada itu, dan itu realistis menurut gua, cukup realistis dibanding film-film lain gitu. Lebih inilah ya. Lebih mengenal lah ya ke orang-orang Asia ya, kultur Asia gitu ya. Jadi aku keinget gini, kayak tadi kau bilang bahwa itu kan film itu menggambarkan cinta yang hilang di antara manusia menurutku ya. Kalau aku baca sinopsisnya gitu. Nah, aku jadi keinget kemarin tuh kan ada yang viral tuh, kemarin ada yang foto di salah satu media online. Dia si kejadian yang di daerah Kalimantan, orang hutan yang ngulurin tangan ke salah satu peneliti yang dia lagi di kolam itu dipenuhi ular. Dia pengen nyelamatin gitu. Nah, sementara ular ini memang musuhnya si orang-orang hutan ini gitu. Nah, jadi tapi foto itu sangat viral, dan itu kalau lihat foto itu kayak mau bilang gini, manusia harus kembali gitu loh kepada cinta gitu. Jadi rasa kemanusiaan itu harus kembali, karena sekarang itu kita ya kayak di film itu mungkin ya, pokoknya melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya gitu, untuk menang segala macam, dan akhirnya lo setelah dia menang nggak dapat apa-apa, justru hilang semua yang dia punya gitu sebelumnya. Iya, benar. Sampai sebenarnya kan tokoh utamanya juga sebenarnya yang kayak apa ya, bisa dibilang kayak dia coba tokoh utamanya tuh sebenarnya bajingan gak bajingan gitu loh. Oh iya. Akhirnya dia ditunjukin bahwa dia punya sisi manusia, dan kemudian ketika dia ngelihat siapa ya yang dianggap temennya, yang dianggap itunya ngelakuin sesuatu yang itu pun akhirnya dia ngeliat bahwa dia bisa melupakan itu gitu. Jadi ngeliat atau seorang teman dekatnya yang ngelakuin sesuatu gitu, dia bisa melupakan itu dan dapetin lagi kemanusiaannya karena dia teringat tentang itu kan permainan masa kecil ya. Iya. Nah, dia teringat tentang sebenarnya permainan itu waktu dia ngelakuin itu sebenarnya bukan, dia teringat tentang kebahagiaan memainkan itu, sedangkan ini kebahagiaannya bukan kebahagiaan tapi soal hidup dan mati gitu, dan dia ngomong nggak mau, gue nggak mau terjebak di sini gitu. Dia keluar dari situ, dia keluar dari jebakan bahwa kalau lo menang lo dapet duit segini. Dia keluar dari situ dan ya nonton sendirilah gitu. Tapi akhirnya dia dapat duit. Tapi kemudian dia nggak bahagia juga gitu. Nggak bahagia juga ya. Jadi yang dikejar nggak dapet. Iya. Ya jadi semua nggak dapet gitu ya. Iya. Jadi yang dipikir dia dapat duit banyak bisa membuat dia senang segala macam, bahagia. Ternyata nggak juga. Nggak juga ya. Si orang kaya ketawa-ketawa nggak? Si orang kayanya ternyata nggak juga. Nggak juga ya, sama ya dua-duanya. Ya karena orang kayanya kemudian ya begitu juga gitu. Begitu. Jadi kesannya adalah ya apa ya? Di sini nunjukin manusia, di sini nunjukin kemanusiaan, terus dia berusaha ngasih tahu bahwa duit bukan segalanya gitu. Terus tadi kan lu sempat ngomong ya apa sih, investasi gitu, financial freedom gitu. ya mungkin itu bisa terjadi dengan sebagian orang, tapi mungkin nggak juga gitu ya. Tapi kita butuh duit, tapi bukan berarti duit yang menguasai kita gitu sih. Iya. Gitu. Jadi kita juga harus bisa menakar itulah ya, artinya ya itu tadi yang seperti kita obrolin bahwa gak usah lah kaya banget, tapi jangan miskin banget juga gitu lah. Dan terus bekerja menggunakan daya yang kita punya untuk mencapai kebutuhan hidup dan apa yang kita memang tuju gitu ya. Iya, tujuan kita kalau gue rasa kalau duit sih mungkin itu kayaknya
bakal jadi sementara ya. Orang akan cari sesuatu yang lebih dan mungkin lebih bermakna buat dirinya gitu. Dibanding cuman dapet duit gitu. Itu sih. Iya ya. Jadi uang tuh bukan segalanya ya. Uang itu cuman kata istri gue sih gini. Lebih enak nangis dikelilingi duit dibanding nangis dengan misning gitu kan. Tapi uang itu menurut gue sih cuman alat gitu. Kita harus ngomong bahwa itu alat yang bisa kita gunakan dengan banyak cara, tapi bukan itu tujuannya sih menurut gue. Karena tujuannya ya kalau lu punya duit lu pingin ngelunasin hutang, kalau lu punya duit lu pingin ngebahagiain orang tua gitu kan. Itu kan cuma alatnya doang gitu. Iya. Tapi kalau kita punya alat itu memang lebih mudah. Lebih mudah ya. Iya. Tapi bukan tujuan akhir kita bukan tujuan utama kita uang bukannya? Menurut gue sih bukan. Ya sama sih gue juga kalau gitu. Sip. Oke Tok kalau gitu. Thank you ya Tok udah cerita soal Squid Game. Yuk sama-sama. Yo, thank you. Yuk.